Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ibu, apa ibu lebih percaya dengan orang lain daripada putramu yang baik dan patuh ini? Tanya Duan Du kini memasang wajah imut dengan bola mata berair. Ling Mei yang melihat itu mau tak mau menjadi luluh. Ia tentu saja akan lebih mempercayai putranya daripada orang lain. Hanya saja ia tak ingin semua putra dan putri maupun keluarganya terlibat masalah lagi. Ling Mei saat ini sudah cukup bahagia. Ia tak ingin ada konflik lagi dengan orang lain, yang bisa menyebabkan keluarganya terluka atau mati. Bai An, Duan Du dan semua orang paham apa yang ada dipikirkan Ling Mei hingga ia menjadi galak dan tegas, sehingga mereka semua tidak ada yang berani melawan ataupun membantah ucapan Ling Mei, malah mereka semua sangat senang, ada seorang yang tulus mengkhawatirkan mereka. Baiklah. Tapi ibu akan menyuruh orang ke sana untuk memastikan apakah ucapanmu ini benar atau tidak, kata Ling Mei dengan tegas dan tajam. Duan Du yang mendengar itu langsung tersenyum licik, ia sudah memperkirakan ini sehingga ia sudah lebih dulu memberitahu Hong Ti, jika ada seseorang yang mengecek kebenaran tentang kematian Zizuan, maka Hong Ti harus menutupi semuanya tanpa ada kesalahan. Melihat senyum Duan Du, Ling Mei langsung mendengus sambil berkata, "Walau begitu, kau juga harus dikurung di dalam kamar, sama seperti kakakmu yang telah ibu kurung." Duan Du seketika cemberut, walau begitu ia langsung diseret oleh Ling Mei ke kamar yang bersebelahan dengan Bai An dikurung. 2 hari telah berlalu semenjak dikurungnya Bai An dan Duan Du. Semua di keluarga Bai An berjalan normal, sama halnya dengan para saudara dan bawahan Bai An. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik tanpa ada kesalahan. Selama 2 hari ini, sangat banyak para prajurit pengikut Kaisar Dewa Kematian yang berjaga maupun berkeliling, untuk menangkap para bandit yang sangat meresahkan. Bahkan di setiap tembok toko, rumah, tiang kini telah terpapar poster buronan Chen Tian, Liu Fang, Xin Ting dan San Teng. Mereka semua mengetuai para bandit yang tak lain kelompok pembantai, kelompok pengemis kumuh dan seluruh bawahan Long Yuan. Tapi sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan jejak mereka berempat. Usaha telah dikerahkan oleh para penjaga, bahkan para jenderal dan komandan langsung diturunkan untuk mencari keempat buronan nomor 1 ini, tapi semuanya nihil. Hal itu membuat para klan besar maupun para kaisar dewa mempertanyakan tentang bagaimana kekuatan nomor 1 di seluruh alam dewa. Namun mereka hanya menggerutu dalam hati saja, tidak ada yang berani melawan Ling Qiye karena setiap kaisar dewa tahu, jika ada sosok mengerikan di belakang Ling Qiye yang menjadi pelindungnya. Tapi tidak untuk kaisar dewa kematian, bahkan kaisar dewa api secara terang-terangan datang ke sana mempertanyakan, bagaimana cara penjagaannya, karena banyak pengikut Kaisar Dewa Api yang memimpin klan besar menjadi sasaran mereka juga. Kaisar Dewa Kematian hanya bisa diam saja, apalagi yang datang terakhir adalah Kaisar Dewa Api. Tentu saja Kaisar Dewa Kematian tahu batasannya, ia pasti akan kalah jika bertarung dengan Kaisar Dewa Api. Tapi Kaisar Dewa Kematian sama sekali tidak takut dibunuh maupun diancam, karena ia memiliki Ling Qiye sebagai perisainya sekaligus tuannya. Saat ini Kaisar Dewa Api hanya menggeram marah, saat melihat Kaisar Dewa Kematian yang sangat arogan. Tunggu saja, suatu saat kepalamu akan aku cabut sendiri menggunakan kedua tanganku, di saat itulah kau akan sadar betapa menakutkannya diriku jika kau remehkan seperti ini, kata Kaisar Dewa Api dengan nada dingin lalu berdiri dan berjalan pergi. Mendengar ancaman tersebut, Kaisar Dewa Kematian terkekeh. Coba saja jika kau bisa, bukankah aku berdiri saat ini, tapi kenapa kau tidak mencabut kepalaku saat ini? Apa jangan-jangan itu hanya ucapan omong kosong, kata Kaisar Dewa Kematian memprovokasi.
Kaisar Dewa Api yang jiwanya meledak-ledak langsung berhenti tepat di depan pintu. Kaisar Dewa Api lalu membalikkan dirinya sambil mengepalkan tangannya, yang kini diselimuti oleh api yang cukup mengerikan. Bahkan api di tangannya kini melelehkan pintu di belakangnya hingga hangus, lantai yang Kaisar Dewa Api pijaki pun kini seperti bara lautan api. Kaisar Dewa Kematian yang melihat itu langsung merinding, namun sesaat kemudian ia dengan arogan mengangkat kepalanya. "Apa? Kau sungguh berani melawan perintah Ratu Ling? Apa kau ingin mati? Hah?" dengus Kaisar Dewa Kematian dengan sombong mengandalkan orang yang ada di belakangnya. Kaisar Dewa Api yang mendengar itu sama sekali tidak takut dengan ancamannya, tapi yang ia takutkan adalah jika ia mati, maka seluruh keturunan maupun yang berkaitan dengannya akan ikut mati. Jika itu terjadi, siapa yang akan membalas dendam jika ia dan semua orangnya mati? Terlebih Witan dan Lin Yun saat ini masih belum kembali. Jika mereka berdua ada di sini dan bergabung melawan Ling Qiye, Kaisar Dewa Api yakin akan keluar menjadi pemenang. Tapi satu hal yang masih ada di keraguan Kaisar Dewa Api, yaitu sosok mengerikan di belakang Ling Qiye. Walau ia tak pernah melihatnya dan tak pernah keluar, Kaisar Dewa Api yakin jika sosok itu ada. Saat ini Kaisar Dewa Api bimbang, saat ia melamun, sosok yang cukup ia kenal berkata melalui telepati. "Untuk saat ini, biarkan saja ia tertawa yang mulia, suatu saat nanti kau pasti bisa memenggal kepalanya." Orang itu tak lain adalah Xiong Zai yang menyamar jadi Jenderal Wi Zai, ia saat ini telah menjadi tangan kanan Kaisar Dewa Api. Xiong Zai bisa saja bergabung untuk membunuh semua orang yang ada di sini, tapi ia takut rencana Tuan Muda akan gagal jika ia langsung menyerang. Sementara Kaisar Dewa Api yang mendengar itu langsung menghilangkan api yang ada di tangannya. Setelah itu ia mengangguk kepada Xiong Zai lalu berjalan pergi bersama Xiong Zai. Melihat kepergian mereka, Kaisar Dewa Kematian langsung tertawa terbahak-bahak dan meraung mengejek dengan berbagai ejekan. Walau begitu, setiap provokasinya tidak didengar oleh Kaisar Dewa Api dan Xiong Zai hingga ia menghilang. Duan Du yang bersandar di samping tiang hanya tersenyum, setelah itu ia menghilang. Wus! Duan Du langsung muncul di sebuah kedai, ia kini duduk bersama Bai An, Tulong, Long Yuan, Lang Zai dan Pixiu. Melihat semua orang minum, Duan Du langsung ikut minum sambil bicara. Semua rencana berjalan baik, Paman Xiong Zai mampu menghentikan Kaisar Dewa Api yang ingin membunuh Kaisar Dewa Kematian. Untuk saat ini Ling Qiye juga masih belum keluar, ia masih duduk di depan pintu gerbang bawah tanah, menunggu monster itu membuka gerbang. Semua orang yang mendengar cerita Duan Du langsung mengangguk. "Satu hari lagi, kita pasti akan melihat sebuah pertunjukan seru," kekeh Tulong, ia juga tak sabar ingin bertarung, atau lebih tepatnya bermain-main. Jangan banyak omong, lebih baik kita bertiga kembali sebelum ibu curiga, karena ia selalu mengecek kamar kita dengan teliti." Mendengar ucapan Bai An, Duan Du dan Tulong seketika bergidik nyeri, hal itu membuat jadi bahan tertawaan bagi Long Yuan dan saudara yang lain. Tapi Duan Du dan Tulong terlihat acuh, mereka berdua langsung menghilang tanpa memperdulikan yang lain. Mereka berdua melesat dengan kecepatan penuh terlihat saling mengejar. Hal itu membuat Bai An yang masih duduk bersama para saudaranya, kini tertawa terbahak-bahak. Padahal Bai An berniat mengerjainya, tapi ucapannya dianggap serius oleh Duan Du dan Tulong. Bai An kini dengan santai minum sambil mengobrol tentang masalah setelah perang ini selesai. Rencananya Bai An akan menyuruh para saudara maupun bawahannya yang paling setia dan cukup kuat untuk menguasai setiap orang masing-masing satu dunia di alam semesta rendah ini. Bai An melakukan ini karena ia akan pergi dari alam semesta rendah ini ke alam semesta inti, untuk meningkatkan kekuatannya dan menguak tentang asal-usul leluhurnya. Ia juga berniat menjadi yang terkuat di seluruh alam semesta inti. Cukup lama mereka mengobrol hingga mereka bubar, karena akan menjalani tugas masing-masing. Tep-tep, Bai An kini sudah ada di kamarnya, ia dengan santai melambaikan tangannya menghapus ilusi yang ia buat. Setelah itu ia berjalan ke arah ranjang,
lalu duduk terlebih dulu sebelum menjatuhkan kepalanya. Baru saja Bayan ingin memejamkan matanya, terdengar suara ketukan pintu. Tok tok tok, Aner, apakah kau belum tidur? Ini ayah ingin membicarakan sesuatu kepadamu bersama kakekmu, ucap Bai Chen di balik pintu. Bayan seketika berdiri lalu berjalan membuka pintu. Ceklek, ayo masuk, ucap Bayan lalu berbalik dan berjalan ke arah meja yang ada di kamarnya. Sambil berjalan Bayan langsung bertanya. Apa yang ingin ayah bicarakan? Apakah ini mengenai pergerakan para saudara maupun para pengikutnya? Tep-tep. Bayan langsung duduk lalu melihat ayah dan kakeknya kini mulai duduk juga. Benar, aku sudah curiga akan hal itu. Aku tahu kau pasti akan membalas dendam, dan aku yakin kalian pasti mampu membunuh Ling Qiye dan para pengikutnya. Tapi, kata Bai Chen melihat ke arah wajah putranya. Tapi apa ayah? Tanya Bayan dengan nada santai. Tapi jangan sampai ketahuan oleh ibumu. Jika ia sampai tahu, maka kita semua akan kena getahnya, karena saat ini ibumu sudah merasa nyaman dan damai tanpa ada perselisihan. Ia juga ingin mengajak kita semua pergi dari sini agar bisa lebih aman, sambung Bai Luan menghela nafas berat. Mendengar itu, Bayan mengangguk diam. Bayan tahu jika pikiran ibunya sangat naif, tapi apa boleh buat, ibunya hanya ingin yang terbaik untuk semua keluarganya. Bayan juga tetap menyembunyikan masalah tentang balas dendamnya ini. Ia juga berencana ingin melenyapkan orang-orang yang menggunakan energi negatif yang berlebihan, seperti ingin meningkatkan kekuatan dengan tumbal manusia. Cukup lama, Bayan, Bai Chen, Bai Luan bicara hingga Bai Chen dan Bai Luan kini keluar dari kamar Bayan. Sementara jauh di luar Kekaisaran Ling, saat ini Chu Tang yang baru sampai telah disambut oleh Lang Zai. Chu Tang juga datang seorang diri. Kekuatan Chu Tang kini cukup mengerikan. Chu Tang saat ini mampu mengalahkan Kaisar Dewa Api dengan beberapa gerakan. Lang Zai yang melihat itu mengangguk. Kekuatanmu cukup mengejutkan juga. Saat ini kekuatan kita setara, yaitu Kaisar Dewa Alam Bintang 1 Puncak. Ini sudah cukup untuk membunuh beberapa Kaisar Dewa pada saatnya tiba, kata Lang Zai lalu melayang dan pergi. Chu Tang ikut melayang. Aku juga ingin mencoba kekuatanku yang baru ini kepada beberapa klan kuno tersembunyi, yang mempunyai banyak kekuatan Kaisar Dewa. Walau aku tidak tahu pasti berita itu, tapi aku dapat menebak jika berita itu benar. Kata Chu Tang. Apa yang diucapkan Chu Tang memang benar. Saat perang besar terjadi, para klan kuno sama sekali tidak mau terlibat, mereka lebih suka menonton. Terlebih klan-klan kuno ini memiliki lebih dari 5 orang yang telah mencapai Kaisar Dewa Tinggi. Jika Chu Tang tahu kebenaran ini dari dulu, maka ia akan sangat malu karena dia selalu mengunggulkan tentang dialah yang terkuat dulu. Terlebih saat Long Yuan baru-baru bersinar dulu, ia bahkan tidak mampu melawan Long Yuan, sehingga membuat kesepakatan bersekutu dengan para Kaisar Dewa lainnya untuk menyerang Long Yuan. Saat itu juga Ling Qiye mendatangi mereka untuk membuat kesempatan lain, yaitu memusnahkan klan Ling lama, lalu membuat klan Ling baru. Dengan hadiah yang mengerikan, tentu para Kaisar Dewa tanpa ragu menolak, mereka semua langsung setuju termasuk Chu Tang yang dibutakan oleh harta. Memikirkan hal itu, Chu Tang kini merasa malu jika bertemu Bayan. Ia tahu jika Bayan adalah putra dari Ling Mei, tapi ia kini berusaha untuk kuat karena Bayan telah memaafkan perbuatannya. Saat ini Chu Tang dan Lang Zai terus melesat dengan santai, hingga melihat sebuah kemah yang cukup besar. Kemah itu dibuat secara terbuka tanpa takut diketahui orang lain. Tapi faktanya kemah besar yang berjejer itu telah diselimuti oleh ilusi buatan bolong, sehingga Kaisar Dewa sekalipun sulit menemukannya. Tep-tep. Lang Zai dan Chu Tang langsung disambut oleh Chen Tian, Liu Fang, San Teng dan Xin Ting saat mendarat. Setelah memberi salam dan berkenalan dengan Chu Tang satu sama lain, mereka masuk ke dalam kemah untuk membahas langkah yang akan diambil Chu Tang nanti di pelelangan. Walau Chu Tang sudah tahu karena sebelum Bayan pergi dulu, Bayan memberikannya tugas apa saja yang akan ia lakukan. Tapi Chu Tang tetap mengangguk karena pasti ada tugas tambahan yang akan ia lakukan.
Setelah Chen Tian memberitahu apa saja yang akan ia lakukan besok, Chu Tang langsung pergi bersama Lang Zai ke arah ibu kota. Sementara cukup jauh dari ibu kota, tepatnya di sebuah bukit, ada sebuah istana yang cukup indah. Itu adalah kediaman klan Ling terdahulu, namun kini ditempati oleh Ling Qiye dan menjadi tempat keluarga Bai An ditahan saat itu. Saat ini Ling Qiye masih duduk menunggu tuannya membuka gerbang, ia menunggu langkah apa yang akan ia ambil selanjutnya. Karena dulu, ia disuruh untuk membunuh semua kaisar dewa dan memperbudak semua kaisar dewa yang menyerah. Tak lama pintu gerbang terbuka, terdengar suara bunyi gerbang bergetar hebat. Wus! Saat gerbang terbuka, angin langsung menerpa wajah Ling Qiye. Saat ini terlihat laki-laki tampan berjalan keluar ke arah Ling Qiye, ia tak lain binatang buas yang Bai An maksud. Kini ia telah pulih sepenuhnya, hingga membuat ia bisa berubah ke bentuk manusia seutuhnya. Saatnya kau mengerahkan semua bawahanmu, karena besok di pelelangan yang kau buat, akan ada pembantaian massal. Mendengar suara itu, Ling Qiye memberanikan diri mengangkat kepalanya. Saat Ling Qiye melihat seorang pemuda dengan wajah tampan di depannya, ia tertegun, tak terasa air liurnya langsung jatuh karena tak bisa menahan nafsunya. Pemuda tampan yang bernama Wen Dongyun langsung maju, lalu mengusap air liur Ling Qiye menggunakan mulutnya. Seketika terjadi pertempuran antar lidah, Wen Dongyun yang bejat tentu langsung menerkam Ling Qiye. 3 jam telah berlalu, saat ini tengah malam. Wen Dongyun dan Ling Qiye mengenakan pakaian mereka masing-masing disertai senyum. Wen Dongyun baru kali ini merasakan tubuh wanita lagi, ia sudah jutaan tahun tidak pernah merasakan hal itu, karena ia lebih mementingkan memulihkan lukanya. Sementara Ling Qiye tersenyum karena puas, bahkan saat ini ia ingin mengulanginya lagi, tapi ia tak berani. Rasa takutnya melebihi hasratnya. Saat ini Wen Dongyun menatap ke arah Ling Qiye. Ling Qiye yang menyadari hal itu langsung tersenyum mesum, lalu pergi menjalani tugasnya. Setelah kepergian Ling Qiye, Wen Dongyun langsung menghilang dari sana, ia pergi ke Kekaisaran Ling untuk memuaskan nafsunya lagi. Sementara di kediaman cukup besar namun sederhana, Bai An, Duan Du dan Tu Long kini berkumpul di meja makan. Setiap waktunya makan, mereka bertiga diperbolehkan keluar hanya untuk makan bersama keluarga. Para saudara Bai An dan bawahannya pun ikut berkumpul makan. Aner, setelah makan ibu ingin bicara denganmu bersama Singer. Tiba-tiba saat sedang makan Ling Mei membuka suara. Bai An yang mendengar itu mau tak mau mengangguk patuh, ia juga ingin membahagiakan ibunya yang selama ini selalu menderita. Entah kenapa Bai An tak tega menimpali ibunya bilang tidak. Walau ibunya marah, tapi Bai An tahu jauh di lubuk hati ibunya yang paling dalam ia sedang sedih. Itulah yang Bai An tak ingin lihat, ia ingin melihat senyum ibunya setiap hari tanpa adanya kesedihan. Sementara Sising, kini ia terlihat malu-malu, Sising terus menunduk tanpa berani melihat ke arah Bai An. Hal tersebut membuat yang lain merasa gemas kepada Sising, termasuk Ling Mei yang semakin bertekad untuk menikahkan Sising dengan putranya Bai An. Mereka semua makan dengan lahap sambil mengobrol masalah yang tidak jelas. Setelah selesai makan, semua kembali ke lokasi masing-masing dengan alasan istirahat, padahal mereka semua berencana untuk mengintip pembicaraan Bai An, Ling Mei dan Sising. Saat ini Bai An dan Sising duduk bersebelahan, sementara Ling Mei berada di depan mereka berdua. Baiklah, tentukan dengan pasti waktu pernikahan kalian, kata Ling Mei tanpa basa-basi. Bai An yang mendengar itu langsung melirik ke arah Sising. Kalau aku terserah Singer, ia juga pasti belum mengabari keluarganya masalah ini, kata Bai An sambil tersenyum tulus ke arah Sising. Wajah Sising seketika memerah, walau ia tidak melihat ke arah Bai An, tapi ia tahu dengan pasti jika Bai An sedang tersenyum. Ling Mei yang mendengar itu mengangguk lalu melihat Sising malu-malu, tak lama ia menjadi sedih. Kalian berdua akan menikah 1 bulan lagi, dan selama 1 bulan kalian tidak boleh bertemu maupun saling melihat. Untuk masalah keluarga Sising, jangan bertanya lagi tentang itu, karena keluarganya adalah kita.
Mendengar kata ibunya, Bai An mengangguk mengerti. Ia juga agak canggung akibat bertanya tentang masalah keluarga Xixing. Sementara Xixing langsung mengangkat wajahnya, ia berlari lalu memeluk Ling Mei sambil menangis. "Terima kasih Bu, telah menerima Singer. Terima kasih juga buat An Gege yang mau menerima Singer apa adanya," kata Xixing menangis haru. "Singer janji akan menjadi istri yang baik dan patuh. Singer tidak akan mengecewakan kalian semua," kata Xixing sambil menggenggam erat tangannya. Ling Mei langsung mengusap rambut Xixing dengan lembut. Tatapan Ling Mei mengarah ke putranya, mengisyaratkan agar ia segera pergi. Bai An langsung pamit pergi. Semua keluarga Bai An, ayah, kakek, bibi, paman, kakak, para saudara angkat maupun bawahan hanya bisa tersenyum kecut melihat adegan tersebut. Mereka mengira akan ada adegan spesial yang seru untuk ditonton, namun mereka harus kecewa bahwa itu hanya angan-angan saja. Setelah tidak ada yang perlu dilihat, semua keluarga Bai An langsung pergi ke tempat mereka masing-masing. Kembali ke Bai An. Bai An kini telah berada di luar kediaman keluarganya, tepatnya ia kini berkumpul bersama para saudaranya. Mereka semua terlihat menunggu beberapa saudaranya yang belum datang. Setelah semua datang, Bai An yang duduk perlahan berdiri sambil melirik ke arah mereka semua satu persatu. "Mulai besok, akan ada kejadian berdarah, ingat. Bunuh semua musuh yang pantas dibunuh, jangan sampai ragu, jika ada keraguan, maka kalianlah yang akan mati di tangan musuh," kata Bai An. Semua orang mengangguk paham. "Setelah semua perang berakhir, kalian bebas untuk pergi kemanapun. Aku juga sudah memberitahu kalian, apakah kalian ingin menjadi seorang penguasa di setiap dunia, itu adalah pilihan kalian. Aku tak akan memaksa, aku hanya ingin alam semesta tempat kita ini menjadi tenang dan damai." Bai An menjeda ucapannya, ia langsung meminum araknya dengan perlahan-lahan. "Mungkin setelah perang berakhir, aku bersama keluargaku akan kembali ke dunia tempatku dibesarkan dulu, atau mungkin ke dunia yang lain," kata Bai An. Padahal sebenarnya ia akan pergi ke alam semesta inti bersama beberapa orang. Bai An sengaja berbohong karena ada alasan tertentu. Bai An kembali berkata, "Ingat, jangan sampai kalian mati dalam perang ini. Walau kita berbeda ras, kita harus saling membantu, kita semua adalah keluarga." Setelah mengatakan hal itu Bai An langsung menghilang. Sementara para saudara Bai An mengangguk paham. Tentu mereka pasti akan saling membantu. Walau mereka semua berbeda ras, mereka sudah menganggap diri mereka keluarga. Mereka juga yang tak punya tujuan akan melakukan tugas terakhir, atau permintaan terakhir Bai An, yaitu menjaga salah satu dunia agar tetap damai. Mereka semua juga sudah menganggap Bai An adalah raja mereka. Mereka semua menjadi dewa akibat bantuan Bai An. Bantuan berupa sumber daya, diselamatkan, walau diperbudak juga mereka merasa senang, karena mereka kini tahu apa arti persaudaraan dan kekeluargaan. Di dalam benak mereka masing-masing, Bai An adalah rajanya para dewa. Mereka akan terus mengingat hal itu sampai mati. Setelah Bai An pergi, mereka semua saling memandang. Semua orang yang telah Bai An temui dalam perjalanannya ada di sini, mau iblis, setengah iblis, elf, manusia, binatang surgawi, monster. Mereka semua berkumpul untuk perang besok. Terpancar di wajah mereka semua bersemangat, dan tidak sabar menantikan hari esok, walau saat ini masih tengah malam. Tapi tengah malam ini terasa sangatlah lama bagi para saudara dan bawahan Bai An, itu karena mereka tak sabar membantai semua musuh-musuh mereka, menggunakan tangan mereka masing-masing. Waktu terus berlalu. Bai An saat ini tengah duduk santai sambil menikmati minumannya seorang diri di dalam kamar. Sama halnya dengan Duan Du, ia juga duduk seorang diri sambil minum. Tulong, Long Yuan, Lang Zai, Pixiu juga melakukan hal yang sama di tempat mereka masing-masing. Terlihat jelas wajah mereka menantikan matahari terbit. Tak terasa sekian lama menunggu, kini hari yang dinanti-nantikan telah tiba. Semua orang yang ada di Kekaisaran Ling tidak sabar menantikan pelelangan dimulai.
Mereka semua tidak sadar jika akan terjadi perang besar di tempat itu. Wen Dongyun yang saat ini berada di sebuah kamar, ia ditemani puluhan wanita tanpa mengenakan sehelai kain. Terlihat jelas banyak sekali cairan di setiap tubuh wanita tersebut, namun mereka semua tak ingin membersihkannya. Malah mereka sangat senang. Beberapa saat kemudian Wen Dongyun tersenyum, ia langsung berdiri lalu menghilang. Wus! Dalam sekejap Wen Dongyun muncul di depan Ling Qiye. Di belakang Ling Qiye terlihat Kaisar Dewa Kematian berlutut, bersama puluhan Kaisar Dewa lainnya. Ling Qiye sengaja mengumpulkan pengikut terkuatnya saja. Tidak buruk, kata Wen Dongyun tersenyum kejam. Kaisar Dewa Kematian dan semua Kaisar Dewa yang melihat itu langsung bergidik ngeri. Mereka dapat melihat kematian di depan mata mereka saat melihat senyum Wen Dongyun. Terlebih, tubuh mereka tak henti-hentinya bergetar saat merasakan aura dari Wen Dongyun. Wen Dongyun yang melihat mereka ketakutan langsung tersenyum lebar. Langsung saja aku katakan ke intinya, bantai semua orang yang tidak mau menjadi budakku, dan kumpulkan semua orang yang ingin menjadi budakku, kata Wen Dongyun. Setelah itu ia melirik Ling Qiye. Ling Qiye langsung mengangguk. Buat kekacauan dan provokasi semua orang yang ada di lelang nanti. Saat puncak lelang tiba, barulah semua prajurit yang telah berkumpul mengepung kota, karena Tuan ingin bersenang-senang lebih dulu saat di acara lelang, jadi kita harus menunggu acara lelang selesai baru pembantaian dimulai. Mendengar ucapan Ling Qiye, semua Kaisar Dewa mengangguk paham. Mereka disuruh memprovokasi para Kaisar Dewa lainnya agar terjadi perselisihan. Saat itulah terjadinya amarah yang mengakibatkan dendam dan perang pasti akan terjadi. Itulah yang ada di pikiran semua Kaisar Dewa saat ini, dan mereka berpikir jika Wen Dongyun suka menonton kejadian yang seperti itu. Sehingga kini di dalam benak semua Kaisar Dewa, ingin sekali membuat Wen Dongyun kagum terhadap kinerja mereka, agar mereka mendapat hadiah. Baik, kami semua tidak akan mengecewakan Ratu dan Tuan. Kami akan membuat Tuan bahagia dan tertawa nanti di lelang nanti, kata Kaisar Dewa Kematian lalu perlahan mundur untuk pamit izin menyiapkan pasukan. Sama halnya dengan Kaisar Dewa lainnya, mereka juga melakukan hal yang sama, yaitu menyiapkan pasukan. Sementara Wen Dongyun menyeringai mendengar hal tersebut, tentu ia sangat menyukai perselisihan dan pertarungan, apalagi saat melihat orang-orang yang marah akan mati di tangannya maupun pengikutnya. Hal itu adalah mahakarya di matanya. Untuk Ling Qiye, ia kini mendekati Wen Dongyun lalu memberanikan diri berbisik. Tak lama, Wen Dongyun menghilang bersama Ling Qiye. 10 menit berlalu, terdengar suara jeritan. Jauh dari kota, tepatnya perkemahan Yak dibuat oleh Chen Tian dan yang lainnya. Kini Bai An, Duan Du, Tulong dan para saudaranya telah berkumpul. Tubuh semua orang terlihat sangat bergetar karena bersemangat. Ingat, jangan lupa untuk memprovokasi musuh, apalagi itu Kaisar Dewa yang mempunyai energi negatif kuat. Untuk Ling Qiye itu, biarkan aku dan kakak akan memprovokasinya, kata Duan Du menyeringai kejam. Semua orang langsung mengangguk santai. Mereka semua tentu tahu jika Duan Du sudah memprovokasi orang yang diprovokasi pasti akan marah, karena lidah Duan Du sangat tajam dan licin. Untuk Long Yuan, Lang Zai, Pixiu, Hei Long dan Huang Feng, mereka sama sekali tidak berbakat dalam provokasi, jadi mereka lebih baik menunggu di luar sambil menyiapkan pasukan untuk membunuh musuh. Mereka juga sadar jika musuh berada di luar kota sedang bersembunyi, dan siap untuk menyerang kapan saja. Bai An juga sudah menyuruh Hong Chu, salah satu iblis yang menjadi bawahannya di alam setengah dewa untuk ikut memprovokasi musuh. Walau Hong Chu belum mencapai Kaisar Dewa, namun ia tidak bisa dianggap remeh. Setelah Hong Chu, Bai An juga menyuruh Fang Hu, Tulong, Xiong Zai yang saat ini masih bersama Kaisar Dewa Api, Chen Tian, Xin Ting, dan beberapa kelompok pembantai yang pintar dalam memprovokasi lawan. Baiklah, 3 jam lagi menuju lelang. Jika sudah siap kalian tinggal pergi ke posisi masing-masing untuk menunggu sinyal dariku, kata Bai An melambaikan tangannya. Seketika semua orang langsung pergi, hanya Duan Du,
Tulong dan satu lagi yang masih berada di tempat itu, yaitu Jingling. Bai An yang melihat itu tentu menyadari hal itu, sehingga ia langsung berkata, "Aku tahu perasaanmu, tapi saat ini bukan waktu yang pas untuk kita bicara, dan setelah perang ini berakhir aku berjanji akan memberitahu ibu, jika aku ingin menikahimu juga." Bai An sedikit menghela nafas. Karena selama ini ia tentu menyadari Jingling yang bersedih, saat mendengar jika Bai An akan menikahi Si Xing. Jingling yang mendengar itu langsung menangis, ia langsung melesat memeluk Bai An sambil berkata, "Aku pegang janjimu ini." Bai An langsung mengangguk sambil mengeluarkan senyum tulus. Duan Du dan Tulong yang melihat itu seketika jijik karena iri. Merasa dianggap nyamuk, mereka berdua langsung keluar dari kemah. Bai An hanya menggeleng sambil mengelus rambut Jingling. "Baiklah, aku akan pergi dulu, jika terlalu lama maka ibu akan marah nanti," kata Bai An. Jingling mendongak, ia kemudian mengangguk sambil mengeluarkan senyum tulus dan merasakan bahagia. 1 jam telah berlalu, 2 jam lagi pelelangan akan dimulai. Berita tentang lelang yang akan dimulai 2 jam lagi langsung menyebar, itu membuat orang-orang dari klan besar yang belum mendapat tiket masuk, berbondong-bondong ke tempat lelang. Tempat lelangnya pun cukup unik, biasanya sebuah lelang akan didirikan di sebuah gedung atau perumahan. Namun sekarang, lelang ini diadakan di sebuah arena yang sangat luas, bahkan mampu untuk menampung jutaan orang. Tentu Ling Qiye menyiapkan ini sengaja agar memudahkan mereka membunuh orang-orang yang hadir. Karena Ling Qiye tahu, jika semua kekuatan yang ada di seluruh alam dewa dan alam setengah dewa akan hadir. Jadi tempat seperti ini akan cocok untuk menampung mereka. Orang-orang juga sangat senang karena tidak ada penghalang, jadi mereka bisa saling melihat satu sama lain. Namun meski begitu, dikhususkan tempat duduk untuk VVIP dan VIP, layaknya lelang pada umumnya. 1 jam menuju lelang. Ilustrasi Bai An. Ilustrasi Duan Du. Ilustrasi Tulong. Saat ini semua peserta lelang sudah duduk di bangku penonton, banyak pemimpin klan besar duduk di kursi VIP. Kursi VIP yang tersedia di sana lebih dari 700, sementara kursi VVIP masih belum ada seorang pun yang menempatinya. Mereka yang bisa duduk di kursi VVIP adalah Kaisar Dewa dan beberapa orang tertentu. Untuk kursi VVIP berada paling depan, jumlah kursi VVIP adalah 400 lebih. Tap-tap. Terlihat beberapa Kaisar Dewa yang cukup terkenal memasuki gerbang lelang. Banyak peserta lelang yang sudah duduk menunduk tanda hormat, tentu saja banyak dari mereka ingin mencari muka di depan seorang Kaisar Dewa tertinggi. Tak hanya satu Kaisar Dewa, berjarak 5 menit, datang lagi satu persatu. Kaisar Dewa Api juga datang bersama Xiong Zai dan 2 jenderal kepercayaannya. Tapi ada satu lagi orang yang berada di samping Xiong Zai, ia adalah Bolong yang masih menyamar menjadi pangeran klan Wei. Setiap orang dari ketua klan besar yang belum bergabung dengan Kaisar Dewa, langsung bangun lalu membungkuk, bahkan beberapa Kaisar Dewa langsung menghampiri dan mengobrol ringan. Tak hanya Kaisar Dewa Api, Kaisar Dewa Kematian juga datang bersama Kaisar Dewa lainnya. Terlihat Kaisar Dewa Kematian menatap Kaisar Dewa Api sambil menyeringai meremehkan. Kaisar Dewa Api tetap sabar, jika bukan Xiong Zai yang telah mengajarinya cara bersabar dan memprovokasi balik, ia mungkin sudah meledak-ledak seperti biasanya. Melihat Kaisar Dewa Api tidak terprovokasi, Kaisar Dewa Kematian langsung mendengus kesal, lalu kembali berjalan ke tempat duduknya. Tap-tap. Tuhul terlihat datang bersama Chen Tian dan orang-orang yang telah ditugaskan untuk mengikuti lelang. Sementara Bai An dan Duan Du tidak ada yang mengetahui, jika ia sudah duduk di kursi VIP, mereka terlihat santai sambil memejamkan mata. Terakhir, Ling Qiye datang dengan menyebarkan auranya agar orang-orang terlihat takut. Saat ini Ling Qiye telah menembus Kaisar Alam Bintang 1 awal. Hal itu membuat Kaisar Dewa Api memasang wajah jelek. Di belakang Ling Qiye ada beberapa klan kuno yang telah mencapai Kaisar Dewa ikut datang. Tulong juga ikut datang, mungkin hanya Tulong yang datang tanpa mengenakan pakaian,
tubuhnya yang indah dan berotot membuat para wanita langsung terpana. Namun saat melihat wajah Garang Tulong, mereka langsung menelan ludah. Tatapan Tulong terlihat arogan. Hal itu membuat beberapa kaisar dewa yang menjadi pengikut Ling Qiye cukup kesal, karena Tulong terlihat sok kuat, meski ia memang kuat. Apa kau lihat-lihat? Apa kau tidak pernah melihat pria kuat dan gagah sepertiku? Kekeh Tulong sambil berjalan dengan santai. Kau, teriak salah satu kaisar dewa menunjuk Tulong. Namun Tulong tetap berjalan seolah ia tidak menganggap kaisar dewa itu halangan. Beberapa kaisar dewa langsung bangun dan mengeluarkan auranya, terlihat aura membunuh yang intens ditunjukkan ke arah Tulong. Namun Tulong dengan santai berjalan lalu duduk dengan tawa mengejek. Amarah para kaisar dewa langsung memuncak, mereka langsung melesat ke arah Tulong, namun Ling Qiye langsung menegur mereka. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian tidak memandangku sebagai tuan rumah? Kata Ling Qiye dengan dingin. Aura Ling Qiye langsung meletus dan membuat para peserta lelang yang lemah langsung berlutut, sementara para ketua klan tertunduk. Untuk kaisar dewa hanya duduk, namun keringat mereka menetes. Bai An dan Duan Du langsung membuka mata, mereka tidak tertarik dengan aura Ling Qiye, namun mereka tertarik dengan pemuda yang datang terakhir. Pemuda itu yang tak lain adalah Wen Dongyun. Hohoho, kakak, aku menginginkan dia, kekuatanku setara dengannya, ini adalah waktu yang pas untuk mencoba kekuatan penuhku, kata Duan Du memandang Bai An dengan tatapan memohon. Bai An hanya diam saja. Ia juga melirik ke arah pemuda di samping Wen Dongyun, kekuatannya setara dengan Tulong. Bai An tahu orang ini tak lain adalah pemuda yang menyamar sebagai bawahan Tulong. Tulong tentu tidak menyadari kekuatan asli pemuda itu, tapi Bai An dapat menyadarinya, tapi ia diam saja karena tidak terlalu memandang pemuda yang tak lain adalah Lang Du, putra Wen Dongyun. Tulong yang melihat dan merasakan aura dari Wen Dongyun dan Lang Du, langsung menyeringai kejam. Hohoho, akhirnya ada juga lawan yang sepadan denganku, terlebih aku tak menyangka, jika orang itu adalah Lang Du budakku, kekeh Tulong. Walau Lang Du menggunakan tudung, ia tahu jika itu adalah Lang Du. Ling Qiye yang melihat tuannya datang bersama putranya langsung tersenyum. Akhirnya, putra tuan yang selalu bersembunyi keluar juga, gumam Ling Qiye. Hanya Ling Qiye yang mengetahui Lang Du, karena Lang Du lah yang membunuh kakek Bai An dulu. Kekuatan kakek Bai An sangat kuat, walau 100 kaisar dewa maju menyerang, ia bisa melawan mereka semua. Tapi karena adanya Lang Du, kakek Bai An akhirnya mati di bawah pedang Lang Du. Setelah bergumam, Ling Qiye langsung maju ke tengah lapangan. Baiklah, karena semua sudah hadir, aku akan mulai saja, teriak Ling Qiye dengan santai. Kalian mungkin belum tahu bocoran tentang item-item apa saja yang akan dilelang, namun kalian tidak perlu berkecil hati, karena item-item ini adalah barang langka, yang bahkan mampu meningkatkan kekuatan Kaisar Dewa Tinggi menuju Kaisar Dewa Alam, kata Ling Qiye mencoba menarik semangat para peserta lelang. Benar saja, mereka semua langsung tercengang, mungkin bagi orang dengan tingkat kultivasi rendah, belum tahu jika ada tingkat yang lebih tinggi dari Kaisar Dewa Tinggi. Tapi para kaisar dan ketua klan besar tentu mengetahuinya. Mata mereka saat ini melotot hampir keluar. Melihat hal itu, Ling Qiye tersenyum licik. Baiklah, pembawa acara lelang kali ini aku sendiri yang akan memimpin, lelang akan aku mulai, kata Ling Qiye langsung bertepuk tangan. Bai An dan Duan Du yang melihat itu langsung menyeringai. Wanita liar ini cukup licik untuk menarik minat orang, mungkin orang tak sadar, jika semua item yang dilelang kali ini adalah bom waktu bagi mereka, tapi itu tak bisa membohongi mataku, gumam Bai An. Aku jadi ingin mengiris setiap bibir wanita ini kak, itu pasti sungguh nikmat, kekeh Duan Du tersenyum seperti seorang psikopat. Sementara Ling Qiye, setelah bertepuk tangan, ia terlihat beberapa laki-laki datang membawa sebuah peti. Bam! Setelah peti diturunkan, Ling Qiye belum berniat membuka peti itu, melainkan ia melirik ke arah semua peserta lelang, untuk melihat rasa penasaran orang-orang itu. Cukup lama keheningan terjadi,
Semua orang diam tanpa menarik nafas. Tentu mereka penasaran karena aura dari peti itu sangatlah kuat, bahkan melebihi aura Kaisar Dewa Tinggi. Setelah keheningan yang cukup lama, Lin Qiye langsung berkata, "Baiklah, item pertama adalah..." Lin Qiye terdiam sesaat untuk mengambil nafas lalu kembali melanjutkan. Item pertama yang ada di dalam peti adalah inti binatang legendaris yang tidak pernah muncul di alam dewa selama ratusan juta tahun. Lin Qiye lalu membuka peti. Setelah peti terbuka, terlihat sebuah inti binatang sebesar tubuh manusia, bentuknya pun lonjong dengan panjang 4 meter. Aura yang keluar dari inti binatang itu semakin besar saat peti dibuka. Orang-orang yang melihat itu seketika berdiri untuk melihat inti binatang, yang mirip kristal bening berwarna putih bercampur hitam. Bai An, Duan Du dan Tulong yang melihat itu tentu mengenal inti binatang, yang dinamakan legendaris oleh Lin Qiye. Mereka bertiga seketika tertawa lucu dalam hati, pasalnya itu bukanlah inti binatang legendaris, melainkan inti hewan buas yang biasa dijadikan ternak atau buruan oleh orang-orang yang ada di alam semesta inti. Terlebih inti itu adalah inti hewan buas dari harimau yang dulu mengejar mereka saat pertama kali datang. Itu semakin menambah kelucuan saat mengingat hal tersebut. Sementara orang-orang yang terpana saat melihat itu, seketika mereka bertekad ingin memiliki inti binatang legendaris itu untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun untuk para saudara Bai An, mereka sama sekali tidak tertarik setelah diberitahu tentang semua item yang telah dibuat bom waktu. Kaisar Dewa Api yang melihat itu awalnya ikut bersemangat, seperti orang-orang bodoh yang ada di sekelilingnya. Namun dengan cepat ia tersadar setelah mendengar ucapan Xiong Zai yang membisikinya. "Jangan terlalu terlena oleh apa yang kau lihat, jika benar itu bisa meningkatkan kekuatan kita hingga Kaisar Dewa Alam, mengapa ia tidak menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri?" Xiong Zai tentu saja harus memberitahukan ini kepada Kaisar Dewa Api, karena ia bisa menjadi sekutu nantinya. Kaisar Dewa Api juga bukan seseorang yang meningkatkan kekuatannya menggunakan energi negatif. Hal itu membuat Xiong Zai tidak ingin membunuhnya. Kaisar Dewa Api langsung mengangguk sambil menatap ke arah Kaisar Dewa Kematian, yang tersenyum melirik ke arah semua peserta lelang. Hal itu menambah kecurigaannya jika ada yang tidak beres di sini. Namun saat ini Kaisar Dewa Api tetap diam saja, ia tak ingin menimbulkan masalah terlebih dulu. Sementara Lin Qiye kini tersenyum lebar, ia juga melirik ke arah Kaisar Dewa Api. Saat melihat wajah Kaisar Dewa Api yang biasa saja, ia mengerutkan keningnya, tapi tak lama ia kembali melirik ke arah orang-orang. "Baiklah. Harga pembukaan untuk inti binatang legendaris adalah 0, dengan kelipatan setiap harga tidak dibatasi," kata Lin Qiye mencoba untuk memancing minat orang-orang. Benar saja, suara seketika kembali pecah, hingga sebuah teriakan terdengar. "Kaisar Dewa Laut menawar 1 juta kristal berlian, mohon yang lain berbelas kasih untuk memberikannya kepadaku," kata Kaisar Dewa Laut. Seketika dengusan terdengar dari para Kaisar Dewa. Tawaranmu sungguh menghina Kaisar Dewa Laut. Aku menawar 5 juta kristal berlian," teriak Kaisar Dewa Bumi yang duduk di samping Kaisar Dewa Kematian. Hal itu membuat Kaisar Dewa Laut langsung terprovokasi, wajahnya seketika memerah. 10 juta kristal berlian, teriak Kaisar Dewa Laut. Para ketua klan besar, menengah, kecil maupun kultivator liar hanya bisa menelan ludah, saat para Kaisar Dewa langsung menawar tanpa memberikan kalangan kecil kesempatan untuk menawar terlebih dahulu. Saat ini harga terus naik hingga terdengar sebuah suara. 55 juta kristal berlian, kata sebuah suara dengan agak berat. Para Kaisar Dewa seketika melirik ke arah kursi VVIP yang berada paling pojok. Klan kuno sudah mulai ikut menawar, gumam Kaisar Dewa Bumi menyeringai sambil melirik ke arah Kaisar Dewa Kematian, yang selalu menatap Kaisar Dewa Api. Ia terlihat menunggu Kaisar Dewa Api untuk ikut menawar, agar ia bisa memprovokasinya. 56 juta kristal berlian. Dengus salah satu Kaisar Dewa yang belum mempunyai julukan. 60 juta kristal berlian, teriak pemuda dari klan kuno.
Kekuatannya sudah setara dengan para kaisar dewa tingkat rendah, seperti kaisar dewa kegelapan. Kalian semua, berikan aku wajah, 80 juta kristal berlian, kata kaisar dewa api dengan dingin. Ia akhirnya ikut menawar akibat desakan Xiong Zai. Sungguh miskin dirimu Wikai, dengus kaisar dewa kematian dengan nada mengejek. Aku menawar 100 juta kristal berlian, kekeh kaisar dewa kematian sambil menatap sinis ke arah kaisar dewa api yang bernama Wikai. Wikai hanya mendengus. Saat ia ingin membalas, sebuah teriakan terdengar. 2 kristal dewa, teriak salah satu dari klan kuno. Kristal dewa adalah kristal tertinggi, 1 kristal dewa sama dengan 100 juta kristal berlian, sungguh perbandingan yang sangat jauh. Mendengar itu, kaisar dewa api terdiam sambil melirik Xiong Zai. Xiong Zai langsung mengangguk. Penawaran terakhir, 4 kristal dewa, teriak Wikai dengan sedikit emosi sambil melirik ke arah kaisar dewa kematian. Wikai sebenarnya hanya disuruh memancing oleh Xiong Zai, dan jika uangnya benar-benar keluar akibat membeli barang lelang, maka Xiong Zai telah berjanji akan menggantinya. Kaisar dewa kematian yang mendengar itu langsung tertawa mengejek. Ia juga mengejek semua kaisar dewa yang duduk di kursi VVIP karena menganggap miskin. 6 kristal dewa, kata kaisar dewa kematian dengan nada mengejek. Benar saja, provokasi kaisar dewa kematian akhirnya ditanggapi oleh banyak kaisar dewa, termasuk dari klan kuno. Tawar-menawar pun terjadi hingga terdengar sebuah tawa provokasi. Hahaha, kenapa semua kaisar dewa yang terhormat sangat miskin? Jika ingin menawar, tawarlah dengan tinggi, jangan setengah-tengah, kata Tulong tertawa terbahak-bahak. Aku menawar 500 kristal dewa, teriak Tulong berdiri sambil menepuk dadanya, seolah menantang siapapun yang berani menawar lebih. Benar saja, aura para kaisar dewa langsung keluar, terlebih kaisar dewa kematian dan sekutunya merasa tersinggung, dan juga sadar jika yang Tulong singgung adalah kelompok kaisar dewa kematian. Apa? Mau bertarung ayo, mau keroyokan pun aku tidak masalah, jika tidak punya uang, jangan banyak tingkah, hahaha, kata Tulong kembali tertawa seperti orang gila. Kau, tunjuk kaisar dewa kematian menunjuk ke arah Tulong dengan wajah memerah. Asap langsung keluar dari wajahnya, saking merahnya wajah kaisar dewa kematian. Apalagi kau, jika punya uang, langsung saja tawar, jika tidak, lebih baik kau pulang ke rumah ibumu lalu merangkak dan meminta ditidurkan, kekeh Tulong. Tawa seketika meledak di seluruh acara lelang. Bayan dan Duan Du pun ikut tertawa, terlebih sifat Tulong dalam memprovokasinya sangat mirip dengan Duan Du. Sementara Ling Qiye, Wen Dongyun dan Lang Du mengeritkan alisnya. Ling Qiye dan Wen Dongyun tentu heran, karena informasi yang diberikan Lang Du, jika Tulong ini mempunyai sifat dingin dan pendiam. Namun kini bertolak belakang dengan informasi yang Lang Du berikan, sehingga mereka berdua mau tak mau melirik ke arah Lang Du. Lang Du yang dipandang tak tahu harus berkata apa, karena selama beberapa hari ia mengikuti Tulong hanya diam saja dengan dingin. Sesekali ia bicara hanya pada saat memberikan mereka sumber daya saja. Aku sama sekali tidak tahu ayah, ia ternyata selama ini hanya berpura-pura, tapi ayah tidak perlu khawatir, karena aku sendiri yang akan membunuhnya saat lelang berakhir, ucap Lang Du melalui telepati. Wen Dongyun langsung mengangguk diam sambil menatap tajam ke arah Tulong. Tulong yang merasa ditatap dengan ganas langsung berbalik menatap ke arah Wen Dongyun. Seutas senyum langsung keluar dari bibir Tulong. Namun Wen Dongyun sama sekali tak terprovokasi, ia langsung mengalihkan pandangannya dengan acuh karena merasa Tulong bukanlah ancaman. Tulong juga mengalihkan pandangannya karena saat ini ia merasakan banyak sekali aura membunuh yang diarahkan padanya. Saat melihat kaisar dewa kematian dan para sekutu menatapnya, Tulong menyunggingkan senyum tipis. Kurang ajar, aku akan membuatmu bangkrut, geram kaisar dewa kematian. 1 juta kristal dewa, teriak kaisar dewa kematian. Tulong yang mendengar itu berpura-pura memasang wajah marah. Kurang ajar, kau ingin bersaing denganku, baiklah kalau begitu,
Aku mengalah untuk saat ini, raung Tulong, namun saat di akhir kata ia terkekeh kecil. Blus. Aura para kaisar dewa yang berada di samping kaisar dewa kematian meletus. Kurang ajar, berani sekali kau mempermainkan kami, teriak kaisar dewa bumi. Sementara kaisar dewa kematian hanya diam dengan wajah berubah bentuk, kini ada tanduk di atas kepalanya, yang memperlihatkan bentuk aslinya seorang iblis. Aku akan membunuhmu, raung kaisar dewa kematian ingin melesat, namun ia langsung berkeringat dingin, saat sebuah aura yang ia kenal kini menindasnya. Hanya kaisar dewa kematian saja yang dapat merasakannya, sementara para kaisar dewa yang berada di sampingnya kini bingung. Kini kaisar dewa kematian ingin mengatakan sesuatu, namun ia langsung diam saat mendengar sebuah suara. Tahan dirimu, jangan ganggu kesenanganku yang sedang menikmati tontonan seperti ini. Jika kau bertindak sembarang lagi, maka kematian adalah hal yang pantas. Dengan cepat kaisar dewa kematian kembali duduk sambil mengangguk. Namun tatapan kebencian tertuju ke arah Tulong yang terlihat memasang wajah polos dan bodoh, layaknya tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Hal itu membuat orang-orang kini menutup mulut menahan tawa, sama halnya dengan Wikai, ia kini tertawa terbahak-bahak saat melihat kaisar dewa api memasang wajah jelek. Sementara Ling Qiye kini memasang wajah jelek, namun dengan cepat ia mengubah raut wajahnya dengan tersenyum. Baiklah, apakah tidak ada lagi yang menawar lebih tinggi? Jika tidak ada, aku akan menghitung sampai 5. Kata Ling Qiye. 1, 2, 3, 5. Tok tok tok. Ling Qiye langsung mengetuk palu sambil berkata kepada para peserta lelang, jika kaisar dewa kematian memenangkan item pertama. Setelah itu Ling Qiye kembali bertepuk tangan. Prok-prok, beberapa pelayan langsung membawa item kedua. Ling Qiye kini tersenyum dan tanpa basa-basi lagi ia langsung berkata. Baiklah, item kedua ini adalah sebuah senjata, kata Ling Qiye. Ling Qiye langsung mengambil senjata yang tertutup kain, setelah kain terbuka, kini terlihat cahaya yang menyilaukan mata setiap peserta lelang, kecuali para kaisar dewa dan beberapa ketua klan besar. Wah, terdengar langsung seruan kagum dari beberapa ketua klan besar, hal itu membuat yang lain membuka mata, lalu melihat sebuah pedang berwarna perak dengan gagangnya berwarna emas. Gagangnya juga terukir berbentuk naga, hal itu membuat keindahan pedang semakin menarik minat peserta lelang. Terlebih tingkatan pedang itu membuat orang-orang tercengang. Pedang tingkat 2, teriak kaisar dewa kematian dengan lantang dan ekspresi terkejut. Walau begitu, seutas senyum licik terlintas di bibirnya. Mendengar seruan kaisar dewa kematian berteriak, orang-orang ikut tercengang. Para klan kuno terlihat menantikan hal seperti inilah yang mereka cari, sehingga langsung berteriak. 100 kristal dewa, klan kuno naga setengah manusia menginginkan pedang itu, teriak pemuda yang cukup tampan. Bentuk asli pemuda itu langsung berubah ke setengah naga setengah manusia. Wah, aku mendengar jika klan naga kuno setengah manusia sudah lama menghilang dan bersembunyi, namun kini mereka sudah muncul dan menunjukkan diri, kata salah satu peserta lelang. Aku yakin jika klan naga setengah manusia telah berani menunjukkan diri, maka mereka sudah tidak ingin bersembunyi lagi, dan mungkin perang akan terjadi, jika para klan kuno lainnya menunjukkan identitas mereka di depan publik, kata ketua klan besar. Seketika banyak suara bisikan terdengar dari para peserta lelang, dari kalangan sedang dan bawah. Berbeda dengan para kaisar dewa, mereka mengerutkan kening, beberapa memasang wajah galak, karena telah lama menunggu klan kuno naga setengah manusia. Sementara para klan kuno lainnya kini mulai menatap ke arah pemuda setengah naga, yang tak lain adalah ketua klan naga kuno setengah manusia. Klan kuno serigala perak menawar 120 kristal dewa, kata pria berkepala serigala dengan nada santai. Miskin, klan kuno racun kematian menawar 200 kristal dewa, dengus ketua klan kuno racun kematian, ke arah ketua klan kuno serigala perak. Klan kuno ras titan menawar 350 kristal dewa, jika ada yang berani menawar lebih,
maka klan kuno ras Titan akan membantai mereka, teriak ketua klan kuno ras Titan. Di antara semua peserta lelang, memang ras Titan terlihat paling tinggi, namun mereka belum menunjukkan tubuh asli mereka, karena saat ini mereka menekan tubuh mereka sekecil mungkin. 10 menit berlalu, tawar-menawar terus terjadi di antara para kaisar dewa maupun klan kuno, bahkan kaisar dewa kematian pun ikut terus memanasi. Namun malah ia yang selalu paling kesal dan dipenuhi dendam, karena Tulong selalu memprovokasinya. Waktu terus berlalu, 30 menit kemudian, akhirnya item kedua dimenangkan oleh klan kuno racun kematian. Tak menunggu lama item ketiga pun dikeluarkan, hal yang sama terjadi. Terjadi kericuhan di antara para ahli kaisar dewa dan klan kuno, bahkan mereka sama sekali tidak memberikan para kalangan ketua klan besar ke bawah ikut menawar. Hal itu membuat para kalangan sedang dan bawah hanya bisa memasang wajah jelek dan merutuki nasib mereka yang lemah. Hingga item ke-20, saat ini Duan Du dan Wen Dongyun sama-sama saling melirik satu sama lain, sambil menyunggingkan senyum. Saat item ke-19 tadi, Duan Du dan Wen Dongyun sempat bentrok saat beradu harga. Hohoho, tikus kecil, berapa banyak uang yang kau bawa, sehingga kau berani beradu harga denganku? Apa ibumu tidak marah jika uangnya yang kau curi habis? Ejek Wen Dongyun. Ah, ayahmu ini cukup kaya loh, jika kau tak mampu membelinya, biar ayah nanti yang akan membelikan item ini untukmu, sambung Duan Du tak kalah mengejek. Wen Dongyun sama sekali tak marah, ia malah tersenyum lebar. Hohoho, anak bau kencur cukup sombong juga, aku suka gayamu nak, kata Wen Dongyun. Duan Du tahu jika kata-kata Wen Dongyun itu mengandung makna ancaman. Hahaha, tentu saja aku pantas sombong karena aku memang kaya dan juga kuat, jika kau tidak percaya kau boleh mencobanya, kekeh Duan Du dengan tertawa sinis. Hal itu membuat Wen Dongyun tersenyum puas. Mungkin orang yang Wen Dongyun incar pertama saat lelang berakhir adalah Duan Du. Hal itu dapat terlihat dari tatapan, ia telah menargetkan Duan Du, lalu tatapan Wen Dongyun langsung berpindah ke arah Baian, yang terlihat seperti kultivator rendahan. Sementara Ling Qiye juga diam-diam menargetkan Duan Du, terlebih ia merasa familiar dengan suara Duan Du, namun ia lupa pernah mendengarnya di mana. Untuk Kaisar Dewa Kematian dan sekutunya, mereka tentu langsung memancarkan niat membunuh yang besar juga, namun saat ini mereka berusaha menahan untuk tidak langsung menyerang. Kini lelang kembali berlanjut yang dimenangkan oleh salah satu Kaisar Dewa, yang menutupi identitasnya. Hingga item ke-30, saat ini item ke-30 adalah sebuah sumber daya. Semua orang yang melihat itu langsung antusias ingin menawar, saat melihat buah berbentuk seperti anggur. Baiklah, item ini adalah sumber daya langka yang kegunaannya adalah meningkatkan basis kultivasi kalian dengan cara menyerapnya bukan memakan. Ini adalah anggur kristal ungu. Anggur kristal ungu ini menampung banyak sekali energi Qi yang tersimpan di dalamnya. Terlebih energi yang ada di dalam anggur kristal ungu ini cukup berbeda, kata Ling Qiye tersenyum lembut. Mendengar itu orang-orang kini terpana dengan mulut terbuka lebar saat mendengarnya. Wah, apakah ucapanmu itu benar? Aku curiga jika anggur kristal ungu atau apalah itu, benar-benar menampung energi Qi yang melimpah, kata Duan Du tersenyum tipis. Alis Ling Qiye langsung berkerut, saat ia ingin memarahi Duan Du, terdengar sebuah suara yang membuat ia diam. Benar, aku curiga jika kau hanya mengada-ada. Jika benar itu mempunyai energi Qi yang melimpah, bukankah kau lebih baik menyerapnya sendiri daripada menjualnya? Ini cukup mencurigakan, kekeh Tulong sambil berdiri seolah menantang. Hal itu disambut oleh Kaisar Dewa Api atas permintaan Xiong Zai, entah mengapa ia kini selalu mengikuti ucapan Xiong Zai. Benar, aku membenarkan ucapan mereka berdua, dan juga aku yakin kalian semua penasaran bukan? Mengapa Nona Ling Qiye melelang item berharga seperti ini, dan mengapa tidak ia saja yang menggunakannya atau tikus-tikusnya, kata Kaisar Dewa Api sambil menatap sinis Kaisar Dewa Kematian dan para sekutunya. Setelah Kaisar Dewa Api atau Wei Kai bicara,
Semua orang langsung menanggapi dan menatap Ling Qiye dengan rasa ingin tahu dan curiga. Ling Qiye yang mendengar itu kini hanya diam sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Ini tidak sesuai rencananya. Jika begini, mau tak mau ia harus menyuruh pasukannya bergerak masuk kota terlebih dulu, sambil melirik Wen Dongyun. Melihat Wen Dongyun menatap ke arah Duan Du dengan intens, Ling Qiye juga ikut menatap Duan Du penuh dendam, karena ini berawal darinya. Gemuruh teriakan masih berlanjut mempertanyakan tentang anggur kristal ungu. Ling Qiye masih diam membuat para peserta lelang langsung kecewa. Sementara Duan Du kini melirik ke arah Bai An. Bai An mengangguk santai. Bai An sengaja mengubah rencana karena ia tak ingin banyak sumber daya yang menjadi bom waktu itu terjual kepada orang tak bersalah. Hal ini membuat Bai An menyuruh Duan Du langsung memprovokasi hingga tak berkutik. Wen Dongyun yang masih menatap ke arah Duan Du yang kini hanya terkekeh, kini menyadari jika ada yang tak beres dengan orang itu yang tak lain adalah Duan Du. Apakah ia mengenal identitasku? Apakah ia tahu aku bukan dari alam semesta ini? Gumam Wen Dongyun bertanya-tanya dalam hati. Jika benar ia tahu juga tak apa, aku hanya perlu membunuhnya. Gumam Wen Dongyun langsung mengangguk ke arah Ling Qiye. Ling Qiye langsung tersenyum lebar, ia langsung bertepuk tangan sekali. Saat itu juga sebuah perisai berbentuk sangkar burung tercipta. Hal itu membuat semua orang yang ada di acara lelang langsung berteriak kepada Ling Qiye tentang apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Apakah kau ingin berperang? Raung salah satu klan kuno ras Titan. Hahaha, ini bukan perang melainkan pembantaian. Kalian yang ingin menjadi budakku hanya cukup meletakkan senjata, maka kalian tidak akan mati, tapi yang tidak maka akan mati. Tawa menggema dari Ling Qiye langsung terdengar. Tak berapa lama jutaan bahkan ratusan juta pasukan langsung mengelilingi tempat tersebut. Hal itu dapat dirasakan oleh para peserta lelang. Kini para kaisar dewa memasang wajah jelek menjadi budak. Tentu saja mereka yang memiliki ego tinggi tak ingin menjadi budak dan tak ingin dikep sebagai pengecut. Sementara yang mempunyai nyali pengecut berpikir untuk menyerah, dan tak ada salahnya menjadi budak daripada mati saat merasakan banyak musuh yang mengepungnya. Kau wanita jalang, aku sudah menduga ini, dari kau memindahkan tempat lelang aku sudah curiga, kau sudah menyiapkan rencana seperti ini, tunjuk Wikai. Wikai kini melirik semua orang lalu berteriak. Semuanya berkumpul, jika kita bisa bersatu melawannya, maka aku yakin para pasukan mereka pasti akan kocar-kacir saat pemimpin mereka mati. Seketika banyak para kaisar dewa, ketua klan besar, menengah, kecil dan klan kuno berkumpul, mereka tentu setuju ucapan Wikai. Namun orang yang menyerah juga tak kalah banyak, setengah dari mereka langsung berkumpul ke sisi seberang. Sementara Bai An, Duan Du, Tulong dan para saudaranya yang lain hanya diam saja. Mereka menunggu musuh bergerak ke arah mereka, karena itulah yang mereka inginkan dari awal. Hahaha, kau cukup bernyali juga Wikai, aku akan membunuhmu saat ini juga, wahai para budak-budakku, ayo bunuh mereka, kata Ling Qiye terlihat seperti iblis kesurupan. Seketika Ling Qiye langsung melesat ke arah Wikai, Wikai dan Xiong Zai langsung melesat juga ke arah Ling Qiye seolah tak mau kalah. Sementara Duan Du yang ditatap intens oleh Wen Dongyun langsung berkata, apa hewan jelek sepertimu hanya akan diam saja? Hehehe, aku sudah menduga jika kau mungkin salah satu organisasi yang memburuku, sehingga kau tahu identitasku, tapi itu tak penting karena aku akan memakanmu, lalu mencicipi setiap dagingmu, kata Wen Dongyun tersenyum, ia langsung melesat ke arah Duan Du. Duan Du juga langsung melesat ke arah Wen Dongyun. Sementara Lang Du dan Tulong entah kapan mereka bergerak, yang penting saat ini mereka berdua sudah bertarung lebih dulu dari yang lain. Untuk Bai An, saat ini ia masih duduk sambil menuang arak ke gelas yang ada di tangan kirinya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.